Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Irsandi di mata kuliah Analytic Thinking dan Creative Thinking. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi terkait berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, meta thinking dikenal juga sebagai metakognisi ya. Secara harfiah berarti mengetahui apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Nah, singkatnya, metakognisi adalah manajemen pemikiran gitu teman-teman. Oke. Terdapat 4 tingkatan pemikiran untuk meningkatkan metakognitif ya teman-teman. Di antaranya itu ada take use ya, proses berpikir tanpa benar-benar memikirkannya. Misalnya, haruskah saya menyeberang jalan sekarang gitu? Apakah saya perlu mengambil susu di toko gitu, itu contoh. Kemudian ada juga aware use ya, proses sadar bahwa kita sedang memikirkan sesuatu yang untuk pemikiran itu sendiri gitu. Misalnya di sini saya harus mengeluarkan 3 juta rupiah untuk tagihan perbaikan mobil. Nah, haruskah menggunakan rekening tabungan atau menggunakan kartu kredit gitu misalnya. Tunggu, mengapa saya pikir itu hanya 2 opsi lah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian strategis use ya, proses sadar merencanakan untuk memecahkan masalah atau situasi dengan cara spesifik ya, atau dengan beberapa cara tertentu. Misalnya di sini pertanyaannya, saya ingin merencanakan liburan misal. Haruskah saya mulai dengan memilih tempat untuk dikunjungi atau saya harus mulai dengan pemikiran anggaran gitu misalnya. Kemudian yang keempat itu ada reflektif ya, proses merenungkan pemikiran. Jadi sebelum atau sesudah, sebagai cara untuk mempertimbangkan dan memperbaiki pemikiran. Nah, jadi di sini misalnya sambil mempertimbangkan langkah karir saya berikutnya, saya perlu waktu untuk bertanya pada diri sendiri, bisakah saya menentukan langkah karir yang berbeda misalnya gitu kan. Intinya sih ya teman-teman, dari poin itu metakognisi adalah berpikir tentang apa yang kita pikirkan. Nah, juga terdapat 4 langkah untuk meningkatkan metakognitif tersebut gitu ya. Ada take, aware, strategi, dan reflektif. Oke. Nah, ada 5 cara untuk meningkatkan pemahaman tentang berpikir kritis teman-teman. Yang pertama itu, rumuskan masalah dengan jelas dan tepat untuk menemukan masalah utamanya gitu. Terus kumpulkan dan kaji informasi yang relevan, lalu buat kesimpulan dan solusi yang masuk akal dan mengujinya untuk memverifikasi atau memastikan bahwa solusi yang tepat adalah telah tercapai gitu. Dan tetap membuka pikiran untuk menemukan alternatif solusi lainnya, lalu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk menemukan solusi dari masalah kompleks gitu. Selain itu, seorang pemikir kritis juga memiliki 4 core skill ya teman-teman. Pertama dan yang kedua ya adalah curiosity and creativity ya, yaitu keinginan untuk belajar lebih dalam, mencari bukti serta terbuka untuk ide-ide baru, dan kemudian memiliki kreativitas ketika ide-ide itu digabungkan dan diciptakan sebuah konsep ya, atau pemikiran baru gitu. Nah, ketiga adalah skeptisisme ya, atau memiliki keraguan yang baik tentang informasi baru ya, sehingga tidak serta-merta mempercayai semua informasi yang ditemukan gitu. Dan yang keempat adalah kerendahan hati, sikap bijak ketika mengetahui pendapat dan ide yang disampaikan salah dan perlu perbaikan gitu. Ada juga di sini ya critical thinking skenario ya teman-teman. Jadi misal di sini seorang kakek memberitahu kita bahwa ia mengambil 1 sendok cuka setiap hari agar sehat, dan kenyataannya dia tidak pernah mengalami sakit selama hidup gitu ya teman. Nah, bagaimana dia tahu ini bekerja? Nah, jadi kakek tersebut menunjuk istrinya untuk ikut mengambil cuka setiap hari juga. Lalu suatu hari istrinya lupa mengambil cuka dan keesokan harinya nenek itu
istrinya itu sakit ya, terkena flu gitu. Nah, jadi di sini banyak orang yang mendengar cerita ini akan menerima ini dan berpikir untuk menghindari sakit, saya harus mengambil 1 sendok cuka setiap harinya gitu. Nah, jadi meskipun jenis logika ini sangat umum ya teman-teman, ini bukan merupakan pemikiran kritis. Dengan memeriksa anekdot ya lebih teliti ketika harus bisa mengerti mengapa hal ini dapat terjadi gitu. Sebagai permulaan kita tidak tahu dari mana ide cuka menghentikan penyakit yang berasal gitu. Nah, mengapa suami atau kakek memutuskan untuk mengambil cuka daripada vitamin C yang merupakan suplemen ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Selain itu tidak pernah juga ada indikasi bahwa ada hubungan langsung antara tidak mengambil cuka dan penyakit flu itu gitu. Jadi teman-teman, pada pandangan pertama ya mungkin tampak seperti itu, namun mungkin ada banyak variabel lain yang terlibat, yang tidak ada hubungannya dengan cuka gitu misalnya. Jadi mungkin dia sudah mengalami gejala flu pada hari pertama dia berhenti minum cuka, atau mungkin ada orang sakit yang bersin bersamanya misalnya di supermarket atau di tempat keramaian gitu. Jadi bisa jadi seperti itu gitu teman-teman. Nah, jadi sejumlah kemungkinan bisa saja terjadi dan saat ini kita tidak memiliki informasi yang cukup gitu. Semua spekulasi tentang validitas pengamatan ini masih penuh keraguan gitu. Nah, kemudian ada juga barrier to critical thinking ya. Jadi pernahkah kita membuat penilaian tentang seseorang berdasarkan apa yang orang lain katakan pada kita gitu dan kemudian mendengar sisi lain dari cerita itu gitu. Nah, kita semua pernah membuat keputusan yang kemudian kita sesali ya karena dalam prosesnya tidak menggunakan cara berpikir kritis gitu. Nah, jadi ada beberapa hambatan utama ya untuk berpikir kritis itu. Yang pertama itu ada ego. Nah, ego ini adalah pemikiran yang berpusat pada diri sendiri dan mencakup pemikiran yang mementingkan diri sendiri, teman-teman. Kemudian ada juga group think ya. Jadi ini adalah pemikiran yang berpusat pada kelompok. Ini terjadi ketika kita cenderung ingin menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain pikirkan dan sebagai hasilnya kita menderita bias kelompok gitu. Ada juga ya asumsi ya, ini adalah sebuah keyakinan tanpa bukti yang cukup atau pembenaran akan ide yang diyakini gitu. Terus ada wishful thinking ya, percaya bahwa sesuatu itu benar-benar hanya karena dalam hati kita menginginkan itu benar gitu. Ada juga ada relativisme ya, kita mengabaikan ide karena meyakini bahwa kebenaran hanyalah masalah opini gitu. Nah, ini bisa terjadi karena kebenaran berbeda dari apa yang kita ketahui gitu atau kita tidak mengetahui kebenarannya gitu. Nah, kemudian confirmation bias ya. Ini terjadi ketika kita tidak menerima ide atau kebenaran baru karena tidak sesuai dengan pemikiran kita sendiri gitu. Terus yang terakhir itu ada poor communication. Ini adalah saat kamu tidak mampu dan memilih untuk tidak berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan kunci yang akan memberikan keputusan gitu. Nah, ini terjadi karena kita tidak memiliki informasi untuk digunakan dalam membuat keputusan gitu. Lalu selanjutnya itu ada self-centered thinking ya, skenario. Jadi misalnya gini teman-teman, katakanlah bahwa bos kita datang dan mengatakan bahwa ia ingin mempromosikan rekan kerja kita, misalnya di sini Sandi ya gitu, atau saya ya. Dan ingin tahu penilaian kita semua tentang pekerjaannya si Andi itu gitu. Nah, kita menyadari bahwa promosi Andi akan mengubah jadwalnya dan akan berarti dia tidak bisa lagi memberi kita tumpangan untuk bekerja. Misalnya biasanya kita sering ikut dia ya, ikut kendaraan dia, terus tiba-tiba dia mau dipromosikan dan mungkin pindah gitu, dan seakan-akan itu akan menjadi hambatan buat kita sendiri gitu. Nah, kita harus mulai menggunakan bus untuk bekerja gitu. Misalnya tadinya ikut dia, lalu kita harus naik bus gitu kan, atau mungkin cara lain.
yang akan memakan waktu dan mungkin mahal ya gitu. Jadi kita tidak menyukai gagasan itu. Jadi kita memberitahu atasan kita bahwa si Andi itu tidak memenuhi syarat dalam pekerjaan tersebut gitu. Akibatnya ya dia tidak mendapatkan promosi gitu akhirnya karena kita ngasih pandangan yang berbeda dengan kenyataannya gitu. Nah, dalam hal ini kita lebih mementingkan kebutuhan kita sendiri gitu dan menjadi tidak adil dan objektif tentang si Andi tersebut gitu ya. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya lebih penting daripada orang lain, ini adalah egosentrisme gitu ya. Terus group center thinking ya, skenario ya. Katakanlah kita adalah bagian dari proyek ya, dan si Sandi atau Andi adalah pengemudi yang memiliki mobil berukuran besar yang dapat menampung misalnya tim proyek kita yang berjumlah misalnya berapa 5 orang lah gitu ya. Nah, kita ingin memberitahu supervisor bahwa si Sandi sangat cocok untuk posisi itu, tetapi tim proyek yang ada tidak ingin kehilangan sopir proyek mereka saat ini gitu. Mereka ingin kita memberitahu atasan kita bahwa si Andi tidak cocok untuk berperan di tempat baru ini gitu. Nah, ketika sekelompok orang menginginkan satu hal berdasarkan pemikiran yang saling menguntungkan, ini disebut bias kelompok, teman-teman. Nah, bias kelompok terjadi ketika kita lebih memilih kepentingan kelompok kita sendiri hingga merugikan pihak lain gitu. Naluri kelompok berkaitan dengan keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok agar dapat bertahan hidup dan memperoleh perlindungan. Nah, jika dalam situasi ini kita mengikuti keinginan kelompok, kita membiarkan bias kelompok terjadi gitu. Nah, hal ini mencegah kita untuk berpikir kritis, teman-teman. Lalu critical thinking, examining our own critical thinking ya. Jadi sebelum membuat keputusan, kita perlu menguji lagi setiap pemikiran kritis yang telah dilakukan gitu. Di sini ada contoh-contoh pertanyaan ya, ada contoh model pertanyaan ya. Yang pertama itu, misal dapatkah kita membedakan antara kebenaran dengan pendapat gitu. Siapa yang kita percaya di organisasi dan mengapa? Apakah kita pernah berpikir mengapa kita bisa mempercayai orang tersebut gitu? Atau apakah kita bisa menjadi sumber informasi dan ide terbaik dalam organisasi kita gitu? Terus di mana kita mendapat informasi terbanyak yang membentuk pandangan dunia kita gitu. Lalu yang keempat, apakah dalam mencapai kesimpulan dan penilaian kita menggunakan kemampuan untuk menentukan relevansi dan reliabilitas pada fakta dan bukti yang kita kumpulkan misalnya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya contohnya, dapatkah kita mengatakan kebenaran dari sebuah kebohongan gitu kan? Terus, dapatkah kita mengenal apa yang sebenarnya dari apa yang kita yakini seharusnya gitu. Itu contoh-contoh pertanyaan ya teman-teman ya yang untuk mengukur. Jadi sebelum buat keputusan, maka kita perlu menguji lagi setiap pemikiran yang kritis dan telah dilakukan gitu. Kemudian selanjutnya problem solving dan critical thinking. Jadi ada 5 langkah dasar dalam menerapkan pemikiran kritis dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama itu identifikasi permasalahan ya. Nah, dalam melakukan identifikasi permasalahan itu mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan ya teman-teman. Terkadang apa yang kita rasakan sebagai masalah mungkin tidak menjadi benar-benar sebuah masalah gitu dan melainkan hanya sebuah kesalahpahaman. Nah, kita harus mampu mendefinisikan ya masalah dengan jelas dan menyatakannya dalam sebuah kalimat deklaratif gitu ya. Hal ini akan membantu kita untuk menimbang apakah hal tersebut bisa diselesaikan dengan solusi sederhana atau solusi yang lebih kompleks gitu. Lalu analisis masalah dari berbagai perspektif ya. Jadi dalam melihat sebuah permasalahan, ya kita perlu melihat dari berbagai perspektif gitu. Apakah permasalahan tersebut memang nyata dan dirasakan oleh orang lain dan apakah kita bisa dipecahkan gitu. Lalu dengan melihat dari berbagai macam sudut, kita dapat menemukan dan menilai manakah solusi yang paling solutif dan dari permasalahan tersebut itu. Kemudian brainstorming ya. Jadi untuk menemukan sebuah solusi,
kita dapat melakukan brainstorming dengan diri sendiri, mungkin teman ya, atau bahkan grup besar gitu. Saat melakukan brainstorming, jangan pernah menolak ide atau pemikiran secara cepat gitu ya, karena kita tidak pernah tahu bagian dari solusi mana yang mungkin ternyata membantu gitu teman-teman. Jadi tulis apapun yang muncul dalam pemikiran kita, kemudian tinjau kembali sebelum memilih opsi terbaik tersebut gitu. Lalu memilih solusi terbaik ya. Untuk memilih solusi terbaik ya kita perlu menyesuaikan solusi tersebut dengan situasi yang saat ini sedang terjadi gitu. Karena apa yang berhasil dalam satu situasi mungkin tidak berfungsi dalam situasi lainnya gitu. Lalu implementasikan solusi. Nah, ini ya penting ya dipahami bahwa sehebat apapun solusi yang dihasilkan, jika tidak mampu diterapkan dengan baik ya maka tidak akan menghasilkan jalan keluar yang tepat gitu. Berpikir kritis sama halnya seperti keterampilan apapun gitu. Belajar untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah akan menjadi lebih baik jika dilakukan dengan latihan gitu. Jadi berpikir kritis adalah siklus ya teman-teman. Jadi yang harus kembali ke solusi dan kembali mengevaluasi solusi tersebut. Nah, berpikir kritis tidak hanya membantu dalam menghadapi masa depan dengan lebih terampil, tetapi juga memperluas pengalaman hidup dan mampu membuat kita melihat berbagai hal dari banyak perspektif gitu. Nah, jadi intinya teman-teman ya, key poinnya pemecahan masalah dimulai dengan pemeriksaan kritis terhadap suatu masalah gitu. Jadi misalnya apakah ini benar-benar masalah gitu kan. Menerapkan pemikiran kritis ke dalam suatu masalah mengharuskan diperiksa dari berbagai perspektif gitu. Jadi dalam tahap brainstorming, penyelesaian masalah penting untuk tidak menolak ide apapun terlalu cepat gitu. Nah, mungkin